down, I know you got me, baby. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak ibu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awal dengan berdoa dulu ya. Baik, ketua kelasnya memimpin doa bersama. Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa hari ini yang gak masuk? Siapa? Irma. Kita doakan semoga Irma cepat sembuh ya. Dan semoga bisa belajar bersama kita semua. Amin. Ada yang tahu nggak sih kita kemarin tuh belajar apa ya kira-kira? Ya betul, sholat. Kita kemarin sudah belajar tentang sholat. Sholat itu ada berapa waktu? Ada berapa? Ada 5. Nah, yang pertama sholat apa aja? Sholat subuh. Kemudian sholat apa? Zuhur. Kemudian sholat apa lagi? Asar, kemudian maghrib dan isya. Baik, kita hari ini ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Yaps, benar, kita sekarang mau belajar tentang wudhu. Jadi kita sebelum sholat itu harus berwudhu terlebih dahulu agar sholat kita sah. Anak-anak, ada yang tahu nggak sih pengertian wudhu itu apa? Baik, ada yang tahu nggak? Suci dari hadas, iya benar sekali. Atau bersuci dengan air. Jadi, wudhu itu merupakan salah satu syarat sah dalam sholat. Dengan berwudhu kita menjadi apa? Suci, betul. Wudhu bertujuan untuk menghilangkan hadas kecil. Ada yang tahu nggak sih macam-macam air untuk berwudu? Yang pertama itu kita berwudu bisa menggunakan air embun jika tidak ada air atau mati air. Kemudian air hujan itu juga bisa kita gunakan untuk berwudu. Kemudian itu ada juga air sungai. Jadi tidak ada air sama sekali di rumah itu kita bisa menggunakan air sungai terdekat. Kemudian itu ada juga air sumur. Selanjutnya juga ada air laut dan air salju juga bisa, tapi tidak. Kita kan berada di lingkungan yang tropis, tidak mungkin ada di Indonesia. Air salju itu bisa kita gunakan di misalnya kita keluar negeri. Nah itu juga bisa kita gunakan untuk berwudu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang syarat sah wudhu. Tadi kita sudah mengenal macam-macam air yang bisa digunakan untuk wudhu. Kemudian kita akan belajar tentang syarat sah wudhu. Yang pertama itu kita harus beragama Islam. Kedua, kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, kita harus menggunakan air suci yang seperti air-air tadi yang udah kita jelaskan, yang udah kita pelajari. Kemudian kita harus mengetahui tata cara rukun wudhu yang benar. Cara wudhu yang benar itu seperti apa? Nanti kita akan belajar. Kemudian kita akan membahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan wudhu itu seperti apa aja. Yang pertama itu buang angin atau kentut. Jadi kentut itu sangat membatalkan wudhu. Jadi kalau misalnya kita kentut tidak sengaja itu harus wudhu kembali. Terus pada saat sholat kita terus kentut itu kita harus wudhu kembali agar kita suci. Kemudian itu yang kedua ada buang air kecil maupun buang air besar. Kita
sebelum sholat itu pokoknya harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian itu ada tidur berbaring, mabuk gila itu harus wudu. Kita harus berwudu. Kita tidur kita harus berwudu sebelum sholat, karena kita tidak tahu pas waktu tidur itu bagaimana posisi kita. Terus siapa tahu kita pada saat tidur itu gak ngerasa buang air, buang kentut tuh. Terus bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan itu tidak boleh, karena bukan mahramnya, seperti itu. Kemudian itu ada tentang rukun wudu. Apa aja sih rukun wudu itu? Yang pertama kita harus berniat. Jadi kita sebelum wudu itu melakukan niat terlebih dahulu. Ada yang tahu tidak bagaimana niat kita sebelum berwudu? Ayo sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Sekali lagi yuk kita biar hafal sama-sama. Sebelum wudu kita harus membaca niat. 1, 2, 3. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nah, itu harus dihafalkan ya niatnya, jangan sampai tidak niat sebelum wudu. Kemudian yang kedua itu membasuh muka sebanyak berapa? 3 kali. Bagaimana cara membasuh muka yang benar? Batas wajah adalah dari tumbuhnya rambut di sini, rambut kepala, dari bagian atas sampai dagu, serta dari telinga kanan dan telinga kiri seperti ini. Gini. Caranya seperti ini ya. Seperti itu sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedua itu membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Sampai siku-siku di mana? Ya, di sini, siku-siku di sini, bagian sini. Sebanyak 3 kali juga, kanan 3 kali, kiri juga 3 kali. Kemudian yang ketiga itu mengusap sebagian kepala. Nih di sini. Di bagian sini nih diusap. Kemudian selanjutnya itu ada membasuh kedua kaki sampai mata kaki yang ada benjol-benjolnya di kaki, di atas di dekat pergelangan kaki situ. Kemudian yang terakhir berwudu secara tertib dan membaca doa setelah wudu. Yang tadi itu rukun wudu. Sekarang kita belajar tentang sunnah wudu. Sunnah wudu itu seperti yang pertama itu membaca basmalah sambil cuci tangan. Nih, sunnahnya wudu. Kemudian berkumur-kumur sebanyak 3 kali juga. Kumur-kumur 3 kali, sebanyak 3 kali. Kemudian membersihkan lubang hidung. Nih, lubang hidungnya dibersihkan. Ada nggak ini? Upil-upil, tai-tai hidungnya. Ada tidak? Kemudian itu sebanyak 3 kali juga, di hidung sebanyak 3 kali. Kemudian itu mengusap seluruh kepala. Cowok, kalau cowok kan kadang usap kepala sampai belakang. Kan kalau tadi rukunnya itu sebagian kepala aja. Sunnahnya itu sampai mengusap seluruh kepala sampai belakang. Kemudian itu mengusap telinga sebanyak 3 kali juga. Cara seperti ini. Ini dipegang jempol di belakang telinga, naikkan ke atas tangan jempolnya sebanyak 3 kali juga, kanan dan kiri. Kemudian yang terakhir itu membaca doa setelah wudu. Ada yang tahu nggak doa setelah wudu bagaimana? Ayo sama-sama kita membaca doa setelah wudu. Asyhadu alla ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minat mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Tuh, jangan lupa dihafal buat kita setelah wudhu. Baik, mungkin itu aja materi yang Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya ya. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang masih belum paham terkait tentang materi wudhu kita pada hari ini? Baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan materi pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, masuk ke dalam otak kalian, pikiran kalian. Semoga semua dilancarkan. Kita tutup pelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.